Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Merisa dari YouTube channel Merisa Fashion. Hari ini kita akan sedikit ngobrol mengenai hal yang sangat penting bagi para fashion designer ya, yaitu tentang tekstil. Ya, karena tekstil itu banyak sekali dianggap sama para fashion designer itu mungkin mirip-mirip aja gitu, atau penggunaannya sebetulnya bisa dikombinasikan gitu kan. Tapi sebetulnya begitu banyak sekali jenis kain yang bisa kita temuin bahkan di toko kain atau di toko baju gitu ya. Banyak sekali variasi dari kain-kain itu dan tentunya penggunaannya itu berbeda-beda loh sebetulnya. Kenapa? Karena dari karakter dari setiap tekstil itu juga berbeda. Kemudian looks-nya juga berbeda, jatuhnya juga berbeda. Jadi begitu banyak perbedaan yang dimiliki oleh setiap jenis dari kain tersebut. So, hari ini kita akan membahas tentang 10 jenis kain yang biasa dan banyak digunakan oleh fashion designer beserta dengan harga-harganya. Yang pertama adalah kain katun. Ya, ini kain yang paling populer bagi semua para fashion designer. Bahkan nggak usah jadi fashion designer pun ya, orang-orang awam pun pasti ngerti tentang kain katun. Karena kain katun adalah kain yang paling banyak digunakan oleh orang untuk berbagai situasi juga. Dia itu cukup bisa dimanfaatkan. Kayak baju yang aku pakai ini juga termasuk katun. Nanti akan lebih detailnya, dia ini sebenarnya katun tapi denim kayak gitu ya. Nanti akan aku jelaskan di poin berikutnya nih gitu. Nah, jadi katun itu sendiri adalah kain yang memang sangat banyak ditemukan di mana-mana. Kemudian penggunaannya juga begitu luas ya. Untuk baju sehari-hari dia sangat nyaman. Kemudian untuk baju-baju yang agak formal pun dia bisa dipakai gitu ya. Jadi begitu banyaknya variasi dari kain katun yang bisa kita pakai. Kapas adalah bahan utama dalam pembuatan kain katun dan tentunya ini akan membuat para penggunanya itu merasa nyaman. Jadi dia tidak akan mengiritasi kulit. Kain katun ini juga kecenderungannya dia akan mudah untuk menyerap keringat, cukup dingin, jadi dia tidak akan menyerap suhu panas. Kalau kita ngomong dari tingkat kesulitannya dari bahan katun ini untuk menjadi sebuah baju, di Miresel ini ada levelnya ya. Jadi kayak misalnya teman-teman ambil level basic, intermediate, advance, itu pemilihan bahannya itu akan kita pandu gitu. Jadi misalnya di level basic itu boleh pakai baju apa saja. Nah, katun ini adalah salah satu bahan yang dia itu rekomendasi banget ya, recommended banget untuk di level basic karena dia sangat mudah juga untuk dijahit loh teman-teman. Nah, untuk penggunaannya juga sangat luas kan seperti yang tadi aku sudah ceritakan. Nah, jadi kalian mau bikin baju apa saja dari bahan katun ini notabene dia termasuk masih masuk gitu loh, masih bisa digunakan. Kecuali untuk baju-baju pesta yang membutuhkan looks yang mewah. Nah, itu katun tidak bisa masuk ke sana. Nah, untuk harganya sendiri katun ini termasuk cukup murah. Ya hanya di kisaran 30 ribuan aja. Tapi tentu bervariasi ya, tergantung jenis katunnya dan juga tergantung dari toko tempat kalian membeli. Nah, untuk yang kedua adalah kain drill. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar kain drill, ada juga yang menyebutnya dengan kain kaki. Dia sebetulnya sama dengan kain katun, namun proses pembuatannya agak berbeda. Kalau drill itu adalah kain tenun, tapi yang didapatkan dari proses tenun gitu. Jadi drill ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang ingin menggunakan baju yang memang notabene bahannya itu katun juga, tapi untuk penggunaan yang lebih formal. Kita bisa ketemukan dia di pakaian dinas lapangan, kemudian seragam-seragam kantor, kemeja kerja, baju koki, seragam TNI, seragam pabrik. Jadi banyak dipakai untuk penggunaan seragam gitu ya. Untuk bahan drill ini sendiri juga termasuk mudah untuk kita buat jadi baju. Jadi untuk jahitnya itu termasuk gampang, masih masuk dalam level basic. Dan juga untuk harganya masih sangat masih sangat terjangkau. Dia harganya per meter itu hanya sekitar 30 ribuan sampai 32 ribu atau 35 ribu ya, tergantung dari jenis drillnya, ketebalannya. Nah, juga tergantung dari tempat kalian membeli bahan tersebut. Kain yang ketiga yang menjadi favorit para fashion designer adalah kain chiffon. Ya, pasti teman-teman tahu ya kain chiffon ya. Kalian mungkin sering lihat ya untuk
bahannya hijab itu, nah hijab itu adalah salah satu yang menggunakan bahan chiffon. Chiffon itu adalah kain yang memang cenderungannya dia secara jatuhnya itu dia tuh jatuh gitu, melangsai gitu ya, sehingga sangat banyak dipakai untuk penggunaan gaun-gaun ataupun contoh seperti hijab tadi yang memang notabene dia ingin looksnya itu jatuh gitu. Banyak sekali baju yang menggunakan bahan chiffon, blus, dress, seperti baju-baju formal pun ya, baju-baju pesta banyak sekali menggunakan bahan chiffon. Dan jenis chiffon juga bermacam-macam ya teman-teman, ada yang namanya chiffon cheruti, haikon, dan juga crepe. Nah dari berbagai macam kain chiffon sendiri yang bervariasi itu harganya juga bervariasi. Jadi kalau teman-teman mau cari chiffon di toko kain gitu ya, nah harganya itu akan bervariasi dari setiap jenis chiffon ini. Teman-teman mungkin menemukan ada kain chiffon yang harganya hanya 10.000 per meter, atau ada yang malah harganya 30.000 per meter gitu ya. Nah kenapa kok bisa bedanya sejauh itu? Yaitu karena dari bahan tadi itu, dari serat yang digunakan, serat sintetis atau serat alami di situ. Yang keempat adalah kain sutra. Kain sutra adalah kain yang banyak sekali disukai oleh orang-orang dari kalangan menengah ke atas. Kenapa? Karena kain sutra ini proses pembuatannya juga tidak mudah, kemudian juga tentu karena proses pembuatan yang tidak mudah tersebut ya, karena dibuat dari kepompong ulat sutra gitu ya, kalau secara alaminya caranya seperti itu. Nah itu tentunya tidak tentunya harganya akan lebih mahal ya, karena memang dia ini termasuk dalam kategori yang bisa dibilang lebih langka gitu daripada yang lain gitu. Teksturnya pun dari kain sutra itu lembut, halus ya, dia tidak licin seperti kain spandek. Nah kain sutra ini seperti yang tadi aku bilang, dia tuh ada yang sudah alami, ada juga yang sebetulnya sudah campuran dengan sintetis gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman menemukan kain sutra yang harganya bisa dibilang itu masih terjangkau ya, mungkin 30 ribuan gitu ya, itu adalah sebenarnya campuran dari sintetis juga, jadi nggak murni dari kain sutra gitu. Nah tentu tuh agak berbeda dengan kain sutra yang alami gitu ya, proses pembuatannya alami, karena tadi itu ya seperti aku ceritakan prosesnya cukup rumit dan juga harus mencari ya, harus punya kepompongnya gitu ya baru jadi bahannya. Dan alami tentunya kan semuanya diambil dari situ ya, dari kepompongnya itu tadi. Harganya tentu mahal, per meternya itu bisa 600.000 ke atas ya, itu bandingannya bisa 20 kali lipat loh harganya. Untuk tingkat kesulitannya juga termasuk cukup rumit, jadi untuk pembuatannya untuk menjadi sebuah baju dia tuh di level menengah sampai ke mahir. Nah, kain kelima yang jadi favorit bagi para fashion designer adalah kain brokat. Nah, kenapa kok kain brokat ini cukup favorit ya? Karena cantik ya. Kalau teman-teman lihat dari teksturnya, dari motifnya, dia sudah ada gitu loh. Jadi di sini orang-orang suka nih, apalagi digunakan untuk baju-baju pesta seperti kebaya, gaun. Nah, itu banyak sekali yang suka menggunakan gaun brokat. Nah brokat sama lace sebenarnya agak berbeda teman-teman gitu ya. Kalau kita lihat dari prosesnya brokat, nah brokat tuh berasal dari kata brokato yang berarti adalah kain yang disulam. Nah jadi kalau kalian lihat ada kain yang dia tuh seperti ada sulamannya, seperti ada gambaran dalam bentuk sulaman, itu yang dinamakan brokat. Untuk tingkat kesulitannya dari kain brokat ini sendiri adalah level menengah sampai ke mahir juga ya, karena tidak mudah juga untuk menjahit kain brokat. Kalau baru belajar mungkin agak kesulitan karena banyak motif-motif yang tadi itu gitu. Nah untuk harga dari kain brokat sendiri memang bervariasi. Kenapa? Pertama brokat itu karena dari motifnya juga variasinya akan banyak sekali. Kemudian dari bahannya, dari kualitas dari bahannya tersebut juga berbeda-beda. Nah kalau teman-teman menemukan kain-kain brokat di pasaran, biasanya ada di range harga itu 30.000 sampai 50.000, itu adalah kain-kain brokat yang umum yang banyak digunakan oleh para fashion designer. Nah tapi tentu ini ada level ya, ada kadang brokat itu yang memang menggunakan kualitas yang bagus, kemudian juga bahan-bahannya itu lembut, lebih halus gitu ya. Nah itu pasti harganya berbeda. Kadang ada kain brokat yang harganya 100.000 ke atas per meternya. Yang keenam adalah kain wool. Nah, teman-teman kalau bayangin wool mungkin bayangin kayak bulu domba gitu ya. Nah, jadi di sini kain wool itu adalah kain yang memang secara teksturnya dia itu
ditujukan untuk menghangatkan tubuh gitu ya. Jadi dia tuh cenderung tebal gitu. Nah, kain wool ini maka banyak dipakai oleh para desainer itu untuk membuat baju-baju outer ataupun baju-baju yang ditujukan untuk musim dingin gitu. Untuk kain wool sendiri itu secara proses pembuatannya dia tergolong yang level basic sampai menengah sih sebetulnya, karena tidak terlalu sulit, tapi bahannya itu adalah termasuk bahan yang cukup berkualitas gitu. Kain wool sendiri teman-teman banyak sekali yang orang itu pakai itu dia tuh bahannya dicampur gitu loh. Ada juga yang memproduksi kain wool itu dicampur dengan bahan lain ya. Sebenarnya tujuannya untuk meminimkan biayanya sehingga harga jualnya bisa lebih murah. Jadi ada yang disebut dengan kain semi wool, ada juga kain yang wool gitu ya. Nah, kain wool sendiri yang asli, yang memang bahan dasarnya menggunakan wool itu cukup tinggi. Dia ada di kisaran ratusan ribu per meternya. Jadi 300 sampai 500 ribu per meter itu adalah harga yang wajar untuk kain wool. Namun banyak sekali di pasaran yang tadi namanya tuh semi wool itu tadi ya, yang campuran dengan bahan yang lain, bisa bahan sintetis ataupun bahan yang lain. Nah, itu harganya di pasaran masih tergolong murah. Dia ada di kisaran harga puluhan ribu. Nah, itu teman-teman sudah bisa mendapatkan kain semi wool yang baik. Nah, yang ketujuh adalah kain corduroy. Nah, apa sih kain corduroy ini ya? Biasanya kalau teman-teman lihat kain yang dia itu bertekstur ya, kalau teman-teman pegang itu seperti ada garis-garisnya atau ada kayak motifnya, terasa seperti ada kotak-kotak kecil gitu. Nah, itu adalah kain corduroy. Biasanya dipakai untuk bahan-bahan jaket gitu. Jadi bahan ini juga tergolong bahan yang cukup tebal dan dia banyak digunakan untuk menghangatkan tubuh gitu. Jadi proses pembuatan dari corduroy ini juga ada berlapis-lapis gitu ya, dan dia itu ditenun gitu. Nah, setelah ditenun dia ditembel, kemudian nanti ada proses berikutnya. Jadi itu yang membuat kain corduroy ini tebal dan juga ada teksturnya seperti itu. Nah, untuk kain corduroy ini karena dia kecenderungannya tebal dan cukup stabil ya, sehingga untuk dijahit itu juga cukup mudah, sehingga dia bisa dikategorikan kain untuk level basic sampai menengah. Untuk harganya sendiri cukup bervariasi kalau di toko kain, karena kain corduroy ini secara proses pembuatan yang tadi itu ya, karena berlapis-lapis karena itu juga pasti akan ada beda dari kualitas dari setiap pembuat. Nah, ada kisaran harga di pasaran itu sekitar 30.000 sampai 70.000, itu masih wajar untuk kain corduroy, tergantung dari kualitasnya. Yang kedelapan adalah kain flanel. Ini beda loh teman-teman dengan kain, mungkin yang kalau teman-teman tahu kain kerajinan tangan itu ya, itu kadang-kadang ada yang bilang itu kain flanel. Tapi sebetulnya beda ya, itu felt namanya kok, kain untuk kerajinan tangan. Nah, sementara kain flanel itu adalah kain yang mirip wool, tapi dia itu lebih lembut, lebih tipis ya. Dan itu mirip seperti katun juga. Jadi biasanya banyak dipakai oleh para pria ataupun wanita juga bisa sebagai kemeja gitu. Jadi karena kainnya itu mirip katun tapi dia lebih tebal gitu. Jadi untuk level kesulitannya dari penggunaan kain flanel sendiri itu di level basic sampai ke menengah sih, intermediate gitu. Nah, kain flanel ini harganya per meternya di pasaran masih tergolong cukup terjangkau. Dia ada di kisaran 40.000 sampai 60-70.000 ya. Nah, untuk yang kesembilan adalah kain denim, atau ada juga yang nyebutnya kain jeans ya, mirip-mirip gitu ya, tapi beda sebetulnya. Nah, kain denim itu adalah kain tenun tapi yang menggunakan benangnya itu adalah benang biru dan juga benang katun, benang katun biru dan juga benang katun putih. Makanya dia itu modelnya tenun tapi menggunakan serat-serat kain katun gitu ya. Nah, itu sebabnya kain denim ini dia kecenderungannya lebih kuat ya kalau teman-teman lihat ya. Kemudian juga dari teksturnya, karena dia itu ditumpuk gitu ya, modelnya kan ditenun ya, sehingga warnanya itu akan keluar kayak seratnya itu ada kayak putih biru gitu kalau teman-teman perhatikan di situ. Nah, untuk kain denim sendiri itu karena dia mirip seperti katun ya, maka dia untuk membuat sebuah baju kain katun ini kecenderungannya cukup mudah, maka dikategorikan ke dalam level basic sampai ke intermediate aja gitu. Makanya sebetulnya masih tergolong relatif oke lah gitu ya, harganya kisaran sekitar 60 sampai 80.000 per meternya, itu sudah dapat denim yang bagus gitu.
Ke-10 adalah kain chino. Nah, kain chino ini biasanya cukup populer di kalangan para cowok karena banyak dipakai untuk celana nih. Jadi banyak banget yang pakai celana chinos gitu ya. Nah, itu sebetulnya karena dari bahannya chino itu tadi. Kain chino ini banyak dipakai memang untuk baju-baju yang seperti celana tadi ya contohnya, atau juga seragam-seragam militer. Mereka banyak menggunakan kain chino. Dia itu adalah kain tenun lilit yang berbahan dasar kapas. Untuk tingkat kesulitan pembuatannya sendiri ada di level basic sampai ke intermediate sih teman-teman. Untuk mencari kain chino di toko-toko kain, kalian bisa dapatkan dengan harga yang relatif sebetulnya oke sih. Dia termasuk nggak terlalu mahal, harga di 40.000 sampai 50.000 kalian sudah bisa mendapatkan kain chino 1 meter. So kalian mau bikin baju apa habis ini, kalian mau pilih kain apa, nah kalian boleh memikirkan sesuai dengan materi video hari ini. Carilah kain yang sesuai, jangan sampai kalian bikinnya salah gitu ya, kemudian malah jadinya aneh, malah jadinya nggak bagus waktu dilihat. Nah, maka pertimbangkan untuk membuat baju sesuai dengan kain yang sesuai untuk baju tersebut. Oke, jadi teman-teman bisa juga kalau mau belajar tentang tekstil, bisa juga belajar di Mirasel di level basic. Kita ada pembelajaran tentang tekstil. Di situ kalian akan mengetahui perbedaan dari setiap tekstil. Kalian bisa menyentuh tiap tekstilnya itu karena kita punya katalog di sini. Apa saja sih tekstil-tekstil itu, bagaimana sih teksturnya, bagaimana sih kalau dipegang tuh bagaimana gitu kan. Kemudian bagaimana looks-nya. Nah, itu kalian bisa belajar di level basic di Mirasel. Oke, kalau gitu teman-teman mau tahu info apa lagi tentang fashion, boleh share, boleh tanya-tanya, boleh kasih informasi ke kita melalui DM ataupun komen di bawah. Oke, see you on next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.